Mereka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal pertama 2024 saham BMTR. Nah, ini Global Mediacom tentunya sudah pada banyak dikenal ya. Di sini ada direkturnya, direktur utama ada Pak Haritano Sudirjo, kemudian direkturnya ada Ruby Panjaitan, dan tentunya alamat kantor mereka ada di MNC Tower, Jalan Kebun Siri, nomor 17 sampai 19 di Jakarta. Nah, jadi ini laporan keuangannya ini mereka katakan nilainya itu jutaan, nilai jutaan tapi bentuknya rupiah, jadi nanti dikali dengan 1 juta saja. Untuk yang angka aslinya, kas dan setara kas kita lihat di sini ada pihak berelasi karena apa? Mereka kan ada MNC Bank juga dan gitu-gitulah ya. Nah, ini kas dan setara kas pihak berelasi ada sekitar 1,2 triliun. Nah, ini angka cukup besar loh. Tapi dia sedikit menurun dari kemarin 1,4 triliunan. Kalau yang pihak ketiga bisa sedikit 600-an miliaran saja. Untuk piutang usaha kita lihat di sini ya. Nah, ini bahkan persediaannya ini sedikit meningkat, kurang lebih sekitar 5-6 miliaran gitu. Untuk total asetnya dari 35,2 triliunan sekarang menjadi 35,5 triliunan. Nah, jika dilihat dari sini berarti kan ada peningkatan aset ini seharusnya cukup bagus ya. Dan tadi kita lihat persediaannya memang sedikit meningkat, tapi nanti kita lihat lagi bagaimana dengan labanya dan lain-lain. Di sini ada hutang bank. Hutang bank dia meningkat sedikit dari 1,31 triliunan sekarang menjadi 1,32 triliunan. Untuk total hutangnya dari 7,6 menjadi 7,2. Ini kan berarti cukup bagus ya. 7,6 triliunan menjadi 7,2 triliunan berarti ada penurunan. Nah, kita lihat lagi untuk yang ekuitasinya di sini ada dari 27 triliunan sekarang menjadi 28 triliunan. Berarti kalau kita lihat dia untuk yang hutangnya itu, hutang itu kan liabilitas, dia itu menurun dan ekuitasinya itu meningkat. Berarti kan cukup bagus. Di sini ada pendapatannya, walaupun pendapatannya ini kayak sedikit kurang nih, dari 1,57 triliunan sekarang menjadi 1,56 triliunan untuk laba kotornya. Beban umum menurun sedikit dan beban keuangan meningkat. Pokoknya laba bersihnya dari 620 miliaran sekarang menjadi 588 miliaran. Kita lihat di sini kalau lebih berkurang kita 30 miliaran gitu lah ya. Jika dikurangin dalam persediaan berarti masih belum mencapai dengan yang sebelumnya ya. Memang dia laba sedikit berkurang. Dia itu pure karena pendapatan. Kalau kita lihat di sini bank keuangan dan lain-lain itu meningkat agak sedikit sih kayak gitu banyak. Untuk pembayaran kas kepada pemasok, nah kita bandingkan saja dengan yang laba periode tahun berjalan. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, kepada pemasok 1,725. Tadi kurang lebih 30 miliaran ditambah dengan yang 5 miliaran berarti kurang lebih hampir-hampir sama juga ya untuk labanya, tapi kalau kita tarik panjang baru bisa ketahui. Nah, tarik panjang itu paling sekitar 3 hingga 5 tahunan gitu baru kita bisa lihat sebenarnya dia gimana. Tetapi ini saya nggak perlu tahu apa sih, kita lihat saja pendapatannya itu dia memang kayak terus menurun ya, entah firasat kami atau gimana. Nah, di sini kita lihat ada kepemilikan sahamnya. Kita lihat apakah ada yang baru gak? Oh, ada yang baru. Ternyata ada Ansat Broadcast STN BHD di Kuala Lumpur. Nah, ini kemarin gak ada. Sekarang mereka ada kepemilikan sebesar 56%. Memang kayak gitu ya. Misalnya kalau di pasar yang ini, dia memang udah gak gitu apa. Kita bisa beralih ke pasar yang lain. Tetapi kita masih belum tahu ya. Nanti ini yang di Kuala Lumpur ini, saya fokusnya itu untuk apa? Apakah hanya untuk sebagai kantor untuk kas ataupun apa? Itu tergantung internal perusahaannya. Kita masih belum tahu. Nanti kita lihat sendiri. Tapi banyak kayak gini. Memang untuk yang media ini kita ketahui sendiri bahwa pendapatan yang
Saham Global Mediacom, kita memang agak sedikit mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mungkin karena media televisi sudah mulai ditinggalkan, sekarang sudah mulai melalui media HP, tablet, komputer, dan lain gitu, melalui internet. Tapi nanti kita lihat pendapatan digitalnya itu berapa, dan penurunan pendapatan non-digital itu berapa. Nanti kita lihat sendiri ya. Ini ada depositonya, mereka ada jelaskan, ada jabarkan semua aset keuangan. Wah, ini dana kelolaan banyak juga ya ini ya. Dari 300 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Wah, ini entah dana kelolaan kasih siapa ya. Ini ada efek diperdagangkan. Wah, ini pun meningkat menjadi 400 miliaran dari 100 miliaran saja. Unilink itu aja. Maksudnya nggak gitu berubah ya. Ini dana kelolaan, kalau kita lihat di sini, ini melalui MVN, anak perusahaan. Nah, berarti mereka dana kelolaannya itu mereka taruh di MVN. Nah, ini nanti MVN ini mungkin dia yang kelola atau gimana. Tapi seharusnya memang nanti kita lihat apakah dia ada sebutkan nggak. Ini peta usaha kita lihat berdasarkan pelanggan pihak berelasi. Pihak berelasi oke ya, bisa sama gak gitu beda. Pihak ketiga dia berkurang ya. Nah, ini kita lihat untuk cash flow-nya kayaknya oke-oke saja. Dia agak gitu macet sih. Walaupun saya agak macet ini lebih dari 3 bulan agak macet sedikit. Ada 109 miliaran. 100 miliaran belum dibayar. Itu lebih dari 3 bulan loh. Kita belum tahu itu sebenarnya berapa bulan. Yang kita tahu itu cuman lebih dari 3 bulan. Persediaan kalau kita lihat di sini memang ada sedikit mengalami peningkatan ya. Peningkatan kalau lebih 5 miliaran gitu. Persediaan lokal, ini ada persediaan impor, persediaan lokal turun banyak. Dan ini kita perlu tahu, ini dia dikatakan dikurangi dalam periode berjalan. Kemarin tahun lalu mereka kurangi agak cukup banyak, sekarang agak sedikit. Inilah yang perlu kita pahami mengapa bisa begitu. Nah, ini ada investasi saham, ini ada aset hak guna, dan lain-lain. Nah, ini aset tetapnya bisa dilihat ya. Nah, kita lihat dulu ya ini ya. Investasi saham. Nah, perusahaan mungkin investasi pada perusahaan startup, equity linked, and pengembangan digital platform. Investasi 772,559 juta. Nah, berarti 700 miliaran gitu ya. Nah, kita lihat nanti ke depannya itu gimana, atau perusahaan startupnya bisa menjadi besar, bisa menjadi unicorn, ataupun perusahaan besar lainnya, atau bisa jadi Microsoft ya. Nah, itu gak ada yang tahu ya, tapi semoga saja semua perusahaan di Bursa Efek ini menjadi lebih bagus, lebih baik, bisnis lancar-lancar, jadi IHSG bisa meningkat, pendapatan bisa meningkat, gitu-gitu lah ya. Utang usaha kita lihat, berdasarkan pemasok pihak berelasi, meningkat, oke, pihak ketiga dia memang agak sedikit berkurang sih utangnya. Ini nanti kita lihat ini sebenarnya lancar atau enggak. Ini dolar Amerika Serikat untung gak gitu banyak ya. Karena dia dolar Amerika Serikat dia terus meningkat kalau harganya. Ini kita lihat kemarin 67 miliaran. Sekarang dia udah berkurang jadi 12 miliaran. Jadi cukup bagus ya. Karena kita bisa mengurangi proporsi dari kenaikan tingkat apa itu ya. Nilai mata uangnya itu sendiri. Karena dolar itu kan dia sekarang 16 ribuan. Dulu kan 15 ribuan. Bahkan kemarin 14 ribuan ya. Nah, untung saja ini sudah dia mengurangi cut off bunga utangnya itu, jadi saya ini cukup bagus sih. Mungkin mereka sudah bisa prediksi, memang dolar kalau bisa utangnya jangan gitu banyak. Kalau bisnis kita itu di yang lokal. Pinjaman jangka panjang, nah ini ada Deutsche Bank, di mana itu di Belanda kalau nggak salah ya. Ini ada Bank Mayapada, Bank BJB, tapi ini kan dia memang banknya itu kan bisa di Indonesia juga, kan ada cabang-cabangnya gitu. Nah, seperti ini China Development Bank kan ada juga sahamnya di Indonesia. Nah, dia ada cabangnya juga. Jadi bukan berarti kalau luar negeri berarti cuma di luar negeri, tapi kan mereka ada di Indonesia juga, kadang ada cabang-cabangnya juga. Namanya ada ekspansi gitu lah ya. Tapi setahu kami ya, untuk beberapa perusahaan, mungkin kalau yang untuk dia tingkatnya itu mainnya lebih banyak di Asia Tenggara, mungkin kasnya itu lebih banyak simpan di Citibank ya. Saya nggak tahu juga, itu tergantung dari bagaimana perusahaan itu melihat bank itu sendiri.
Nah, ini pendapatan kita lihat. Pendapatan yang iklan non digital berkurang cukup drastis. Nah, inilah yang kami katakan di mana yang non digital ini berkurang cukup drastis karena sekarang semuanya mulai rata-rata beralih ke yang digital. Digital dari 714 miliar menjadi 727 miliaran. Memang saat ini dia belum meningkat cukup drastis, tapi nanti kita lihat apakah kedepannya bisa meningkat lebih banyak lagi. Karena yang banyak ketika non digital porsinya berkurang, kita harus dia kalau ke digital kita harus bisa menaikkan ke digital, tetapi kan gak bisa instan ya. Kita lihat dulu nanti kedepannya gimana. Ini ada konten dan IP meningkat juga. Subscription. Nah, ini 124, dia meningkat sedikit. Lalu kita lihat beban langsung set top box. Nah, ini dia berkurang lah ya. Gaji dan kesejahteraan meningkat cukup bagus, 37 miliaran dari 31 miliaran sekarang menjadi 37 miliaran. Beban umum administration gaji meningkat juga 197 miliaran menjadi 199 miliaran. Iklan dan pemasaran berkurang karena memang sekarang taruh iklan pun kadang kalau gak tepat sasaran pun gak guna juga ya. Nah, iklan itu kita perlu lihat juga, ini bisa gak iklannya gitu. Keuntungan investasi dari aset keuangan pada FVTPL sebesar 3 miliaran. Oh, ini 3 miliaran. Apa itu ya? Tadi kok ada tulis PayPal lah ini. Kita lihat di sini. Kewajiban imbalan kerja dan lain-lain. Nah, ini ada tingkat kenaikan gaji sebesar 5,5%. Nah, ini sebenarnya tergantung juga itu gajinya berapa, tapi menurut kami ya, tingkat kenaikan gaji, misalnya kalau kita lihat dari UMR, UMK saat ini, kalau 5,5% kayak gak cukup kecil ya. Nah, kecuali kayak untuk sekitaran 8 hingga 10 itu sudah oke lah ya. 5,5 kayak gak gitu besar kali, sedang-sedang aja, tapi agak sedikit kecil sih untuk kami. Kita anggap saja 5 juta, kita anggap saja 1 juta. Nah, 1 juta 10% berapa? 100.000, 5% paling 50.000. 50.000 kalau 5 juta berarti 250.000 saja per tahun meningkatnya. Agak cukup kecil ya. Maka meningkat 500.000 aja cukup, apalagi 250 ya. Baik, tetap harus bersyukur. Maka tujuan kami sekian, terima kasih. Saya investasi.